Shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama membahas yaitu tentang doktrin yang paling dasar dalam iman Kristen yang merupakan ciri khas daripada iman Kristen, yaitu tentang Allah Tritunggal. Saudara, kenapa ini penting dibahas? Karena memang sekarang ini ada banyak sekali perdebatan karena ketidakpahaman banyak orang tentang apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Kalau yang menyerang kita adalah orang non-Kristen dan berkata bahwa ajaran Tritunggal itu sesat, mungkin masih oke. Tapi ini saudara, serangan ini justru datang dari orang-orang yang mengaku Kristen, seperti saksi Yehova misalnya. Bahkan ada beberapa orang Kristen sendiri yang tidak mengerti konsep tentang Tritunggal, sehingga mereka menyimpulkan sesuatu yang salah, yang justru bertentangan dengan Alkitab. Saudara, sebetulnya pemahaman ini tidak terjadi kesalahpahaman ketika di awal-awal Kristenan itu muncul, khususnya di zaman-zaman para rasul. Kenapa? Karena ketika waktu masih hidup Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan rasul-rasul yang lain, saudara, ya. Nah, saudara, yang saya maksud rasul-rasul itu adalah bukan murid Yesus, karena tidak semua murid Yesus itu adalah rasul. Yudas itu murid Yesus, tapi dia bukan rasul. Yudas itu kemudian digantikan Matias, kemudian juga ditambahkan Paulus di situ. Nah, saudara, pada zaman para rasul, isu ini tidak muncul. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang Kristen yang salah tentang konsep keilahian, maka mereka masih bisa langsung bertanya kepada para rasul. Dan itu dijamin apa yang disampaikan oleh para rasul tidak mungkin salah, karena mereka menerimanya langsung daripada Tuhan Yesus. Selain mereka bisa bertanya langsung kepada para rasul, mereka juga memang selama ini itulah yang dipahami. Tapi saudara, seiring berjalannya waktu, orang Kristen ini mulai bingung bagaimana menerjemahkan tentang keesaan Allah. Karena dari awal orang Kristen itu sudah percaya, para rasul juga percaya bahwa yang namanya Tuhan itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, ketika orang Kristen mulai menyampaikan, banyak orang yang bertanya, berapa sih Tuhan di orang Kristen? 3 bukan, 1 juga bukan. Nah, orang Kristen itu ketika dia menjelaskan 3 pribadi satu hakikat, agak sulit menjelaskannya sampai-sampai ada seorang pemuka gereja yang namanya Tertullianus, dia merumuskan konsep kealahan orang Kristen dengan sebutan Tritunggal. Cuma makin ke sini, saudara, tentu saja ada banyak sekali ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari pemahaman tentang ketuhanan daripada Allah kita, keilahian daripada Tuhan kita. Ajaran-ajaran seperti Arianisme, seperti Nestorianisme, mereka mengajarkan bahwa Allah itu sebetulnya satu, cuma namanya ganti-ganti. Ada lagi ajaran yang berkata bahwa sebetulnya Yesus itu awalnya manusia, tapi begitu dia disalib, dia diangkat oleh Bapa menjadi Tuhan. Nah, ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga waktu itu kumpullah para pemuka-pemuka gereja di sebuah rapat gereja besar yang disebut dengan konsili di sebuah kota namanya Nikea. Lalu mereka merumuskan ajaran-ajaran yang mereka terima dari para rasul diturunkan, seperti Yohanes menurunkannya kepada Polikarpus, kemudian kepada Irenaeus, kepada Papias, dan seterusnya. Rumusan-rumusan itu kemudian dibuat dalam satu tulisan, dan tulisan itu seringkali kita kenal dengan istilah pengakuan iman Nikea, dengan harapan supaya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul tidak lagi diterima oleh para jemaat. Mereka pikir, para pemimpin gereja ini berpikir sudah selesai. Ternyata ajaran dari Arianisme, ya, kemudian ajaran Nestorianisme ini tetap berkembang, saudara. Sehingga para pemimpin gereja buat lagi rapat gereja yang berikutnya, konsili yang berikutnya, di sebuah kota namanya Konstantinopel. Lalu dirunutkan lagi bahwa pengakuan iman orang Kristen seperti ini. Makanya ada istilah pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Tapi pengakuan iman ini sebetulnya, saudara, itu adalah pengakuan iman yang berasal daripada pengakuan iman yang disusun oleh para rasul.
yang kita mengenalnya dengan istilah pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Maka ini jelas dua pribadi yang berbeda. Anaknya yang tunggal Tuhan kita, ya. Baru aku percaya kepada Roh Kudus. Berarti tiga pribadi ini jelas berbeda, saudara. Dan ini yang dipahami, ini yang dipercayai oleh para rasul. Lah, kalau misalnya muncul ajaran yang berbeda daripada ajaran Tritunggal ini, maka sudah pasti kita tidak meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul, kepada murid-muridnya, dan kita melenceng daripada firman Tuhan. Itu sebabnya dalam konsili-konsili gereja, pertemuan para pemimpin gereja, ajaran-ajaran yang mengeluarkan pendapat atau teologi yang tidak menganggap Allah Tritunggal, mereka disebut dengan sesat. Apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Sekali lagi, Allah Tritunggal adalah tiga pribadi dalam satu kodrat, satu hakikat, satu substansi. Jadi memang kata Tritunggal sendiri yang harus saudara ketahui memang tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak tercatat di dalam Alkitab, apakah berarti itu bertentangan dengan Alkitab? Ya tidak juga. Karena saudara, itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang keesaan Allah. Dan justru konsepnya berasal murni dari Alkitab. Jadi ingat, kata-katanya, kalimatnya memang bukan berasal dari Alkitab. Tapi konsepnya itu adalah 100% murni dari Alkitab. Itu yang harus saudara ketahui. Jadi, ketika kita berbicara mengenai Tritunggal, saudara, maka tentu saja kita tidak bisa mempelajari ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita mempelajari ini, saudara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu kita harus sadar bahwa kita ini terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika kita menjelaskan Tritunggal, kenapa sulit? Kita ini ada tubuh. Bagaimana mungkin saudara bisa memahami bahwa di dalam tubuh saya, Gary Tanker ini, ada 3 nyawa? Ini kan sesuatu yang sulit kita pahami, karena memang kita terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh tubuh daging ini. Itu saudara. Sehingga sulit bagi kita untuk menerima bahwa dalam satu hakikat ada 3 pribadi. Memang sulit. Begitu kan? Bagaimana mungkin saudara bilang dalam tubuh saya ini ada 3 nyawa? Ada 3 pribadi? Sulit. Mungkin saudara bilang, oh, mungkin saja satu orang punya 3 kepribadian. Ingat, kepribadian beda dengan pribadi, saudara. Jadi yang pertama kita harus sadar dalam mempelajari konsep Tritunggal ini, kita punya keterbatasan untuk mengerti. Sehingga yang kedua yang harus kita tahu dalam mempelajari konsep Tritunggal ini adalah bahwa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menundukkan pikiran kita, menundukkan hati kita di bawah kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai objek daripada penelitian kita. Dia harus menjadi subjek. Apa maksudnya objek? Kalau kita mempelajari tentang katak waktu di SMA, kita ambil kataknya, katak ini menjadi objek sesuatu yang kita pelajari. Sedangkan kalau belajar Allah Tritunggal, kita tidak bisa menjadikan Allah sebagai objek yang kita pelajari. Ini yang kita teropong, ini yang kita pelajari, nggak bisa. Kita harus jadikan Allah sebagai subjek. Artinya apa? Kita hanya bisa belajar kalau Allah membuka dirinya. Dan ternyata Allah memang membuka dirinya melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti yang kita pelajari adalah full, semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Lalu apa yang dimaksud dengan Tritunggal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Ingat, ketika kita berbicara mengenai Tritunggal, artinya ada tri, ada tunggal. Ada yang 3, ada yang tunggal 1. Jadi apa yang dimaksud dengan Tritunggal? Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu. Apa yang satu? Satu hakikat, satu kodrat, satu substansi, satu esensi. Nah, itu yang dimaksud dengan Tritunggal. Saudara jangan putar balikan kata-kata ini, karena ini berbahaya.
saudara tidak bisa berkata Tuhan itu tiga. Saudara harus jelas, Tuhan kita tiga pribadi. Jadi saudara nggak boleh bilang Tuhan kita tiga. Tapi saudara juga ketika berpikir bahwa Allah kita satu, itu artinya bukan satu yang begini. Nangkep ya saudara ya? Ada banyak ilustrasi yang memang digunakan untuk menjelaskan konsep ini. Ya, ada yang menggunakan ilustrasi matahari. Matahari itu ada mataharinya, ada sinarnya, ada panasnya. Bisa, saudara. Ya, sama ada lagi yang bilang seperti telur. Telur itu ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Ya, itu bisa juga. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan ilustrasi manusia ini terdiri dari tiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Gary Tanker ini punya tubuh, ini saudara tubuh. Ya, tubuh ini sesuatu yang ya saudara lihat dengan jelas, ini mata, ini tubuh. Ya, saya lapar, itu tubuh saya yang lapar. Yang kedua, jiwa. Jiwa ini saudara nggak bisa lihat. Ya, jiwa ini rasa pusing, rasa stres bisa dikasih makan dengan cara apa? Refreshing, jalan-jalan. Itu beri makan jiwa, makanya jiwanya jadi segar. Yang ketiga, roh. Roh ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sorga. Saya kalau tanpa roh, saya mati. Saya tanpa tubuh, itu akan menjadi roh yang melayang-layang. Jadi kalau saya simpulkan begini saudara. Pribadi itu berbicara mengenai siapa saya, tapi hakikat atau esensi berbicara mengenai apa saya. Bahwa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat, satu esensi, satu substansi yang sama-sama setara, sama-sama tidak diciptakan, dan sama-sama memiliki kuasa yang sama. Oke, itu sebabnya gambar ini saudara akan saya pasang terus-terusan supaya kita tidak salah. Perhatikan gambar ini baik-baik. Bahwa Bapa itu Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi ingat, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, ya, dan Yesus bukan Roh Kudus. Karena ini tiga pribadi yang berbeda, tapi dalam satu esensi, dalam satu hakikat. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Tapi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya saudara tidak bisa hubungkan antara Tritunggalnya kita dengan konsep kepercayaan Tri dari agama yang lain, saudara. Ini nggak bisa. Karena memang walaupun tiga pribadi, Allah kita itu tidak disebut dengan tiga. Kita ini tetap monoteisme, kita percaya satu Allah. Tapi dalam satu Allah itu ada tiga pribadi. Gitu ya. Jadi tiga pribadi ini, saudara, benar-benar berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan tiga pribadi ini benar-benar real. Bukan hanya sekedar istilah. Karena ada banyak orang Kristen yang memahami bahwa sebetulnya itu hanya istilah. Waktu dia ciptakan bumi, dia itu jadi Allah Bapa. Waktu dia di atas kayu salib, dia berubah peran, dia menjadi anak. Begitu dia diutus ke dalam dunia, dia itu berubah peran menjadi Roh Kudus. Saudara, bukan begitu. Karena memang tiga pribadi inilah tiga pribadi yang berbeda, tapi sekali lagi tidak bisa dipisahkan dan saling terikat, tidak diciptakan, dan sama-sama setara. Nah sekarang mari kita lihat saudara, apa kesaksian dari Alkitab. Coba kita lihat dalam Markus pasalnya yang ke-12, Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29. Ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan begini, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, ucapan Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa Yesus percaya Tuhan kita itu esa. Dan ucapan Yesus ini mengutip daripada Ulangan 6 ayat 4 yang merupakan adalah syahadat orang Yahudi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kita udah jelas clear bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang esa. Bahkan bukan hanya dalam Markus pasal 12. Saudara boleh cek juga dalam Yohanes 5 ayat 44, 1 Korintus 8 ayat yang keempat, kemudian 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan kita itu esa. Coba saya buka sebentar satu lagi dalam 1 Timotius 2
ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi saudara, kita harus paham bahwa Allahnya orang Kristen itu Allah yang esa. Nah, pertanyaannya saudara, apa yang dimaksud dengan esa? Apakah esa itu artinya satu yang begini? Tidak. Esa itu bukan satu yang tunggal, tapi esa itu adalah satu yang jamak. Apa yang dimaksud dengan satu yang jamak, saudara? Kita satu bangsa. Satu bangsa. Walaupun kita satu bangsa, bangsa Indonesia, tapi di dalam satu bangsa itu jamak terdiri dari beberapa pribadi. Begitu ya. Itu namanya satu yang jamak. Sehingga kalau dalam bahasa sehari-harinya saya lebih suka menggunakan kata kesatuan. Kalau bahasa Inggrisnya unity. Ya. Dalam bahasa Ibraninya, Ulangan 6 ayat 4, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Allah itu Echad, Esa. Saudara, Echad itu satu yang bentuknya jamak. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada kata-kata yang bentuknya jamak. Misalnya, car itu satu mobil. Kalau cars pakai S di belakangnya, berarti mobilnya banyak. Cat itu kucing satu. Tapi kalau cats itu berarti kucingnya banyak. Kan kurang lebih begitu. Tapi saudara juga harus tahu bahwa dalam bahasa Inggris ada bahasa-bahasa yang sebetulnya bentuknya jamak tapi bendanya cuma satu. Contoh. Shoes. Shoes itu saudara, ya, dia selalu dikatakan shoes. Saudara beli ke toko itu pasti bilangnya shoes. Kenapa? Karena dia itu satu pasang. Bendanya ada dua, tapi dia disebut satu kesatuan. Nangkep ya, saudara ya? Ya. Pants celana. P-A-N-T-S. Itu S itu kan bentuk jamak. Tapi kalau saudara bilang pants, ya saudara ambil satu celana, saudara akan tetap bilang itu pants. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman pants itu ada dua kaki, kiri dan kanan. Makanya disebut pants. Kata itu disebut dengan kata jamak, tapi bendanya cuma satu. Nangkep ya, saudara? Itu yang disebut dengan echad. Ya, bendanya cuma satu tapi jamak sifatnya. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara, untuk menentukan atau mengucapkan kata satu yang tunggal, itu mereka menggunakan kata yahid. Ya, yahid. Contohnya ketika Tuhan menyuruh Abraham, ya, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu menggunakan kata yahid, artinya satu, hanya satu. Ya. Tapi kata echad ini selain digunakan untuk digunakan untuk Allah itu echad, tapi juga pernah digunakan ketika Tuhan berkata bahwa manusia ini akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka akan menjadi satu daging. Suami istri akan jadi satu daging. Apakah benar-benar jadi satu? Kan tidak, saudara. Itu artinya mereka jadi satu dalam satu kesatuan. Sampai sini saudara tangkap? Saya yakin mungkin sekarang ini saudara mulai muncul bertanya-tanya, jadi Pak, Allah kita itu ada berapa? 1 atau 3? Ya, karena memang sekali lagi agak sulit kita terima di dalam satu hakikat ada 3. Sama seperti saudara sulit untuk menerima kalau misalnya di dalam satu tubuh saya ini ada 3 nyawa. Itu memang sulit. Sekali lagi, kenapa? Karena kita punya keterbatasan dalam ruang dan dalam waktu dalam bentuk daging. Sehingga kalau ada orang yang tanya sebetulnya ada berapa Tuhannya orang Kristen, maka paling cocok kita menyebutnya bahwa Tuhan kita itu esa. Ditanya berapa sebetulnya Tuhannya orang Kristen, kita bisa menggunakan kata yang memang menjadi ciri khas orang Kristen. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tentu saja serangan-serangan dari orang-orang di luar sana tentang ketritunggalan ini sangat banyak sekali. Ada kepercayaan di mana mereka percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Cuma namanya aja yang 3. Ya, jadi Tuhannya satu, lalu dia berganti nama jadi Allah Bapa, dia berganti nama jadi Yesus, dia berganti nama jadi Roh Kudus. Saudara, Allah kita bukan Allah yang seperti itu, saudara. Karena memang dia benar-benar 3 pribadi yang berbeda. Apa bukti bahwa Tuhan kita itu 3 pribadi yang berbeda?
walaupun tetap dalam satu kesatuan. Jadi saudara, tolong jangan potong-potong kata-kata saya. Kita harus paham ini secara benar, secara clear. Nanti saudara kalau dipotong-potong, saudara bilang untuk pendeta Giri bilang Tuhan kita ada 3. Saudara jangan dipotong-potong. Tuhan kita punya 3 pribadi dalam satu kesatuan. Apa bukti bahwa Tuhan kita punya 3 pribadi? Ya, sekali lagi 3 pribadi, bukan 3 kepribadian, karena itu bisa berbeda fatal itu saudara. 3 pribadi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Bereshit bara Elohim, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ayat 1, 2, 3, di situ ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Siapa yang dimaksud dengan Allah dalam Kejadian 1 ayat 1? Itu berbicara mengenai Allah Bapa. Siapa roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2? Itu berbicara mengenai Roh Kudus. Siapa firman Allah dalam Kejadian 1 ayat 3? Saudara boleh lihat itu dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu berbicara mengenai firman yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Coba lanjut lagi Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara mengerti arti kata kita? Kita itu menunjuk kepada orang pertama jamak. Kalau saya bilang ke istri saya, ke anak-anak saya bilang, yuk kita jalan-jalan ke Bandung. Itu artinya saya mengajak diri saya dan orang yang bersama-sama dengan saya. Ketika Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti Tuhan sedang berbicara kepada orang yang bersama-sama dengan Dia. Siapa yang bersama-sama dengan Dia yang memang segambar dan serupa dengan manusia? Yang pasti bukan malaikat. Karena Tuhan sedang berbicara kepada pribadi yang kedua, kepada pribadi yang ketiga. Sampai sini saudara tangkap. Memang berarti ada perbedaan antara pribadi 1, pribadi 2, pribadi ketiga. Tapi sekali lagi mereka adalah satu kesatuan, satu hakikat. Nah, konsep perjanjian lama ini saudara, itu kemudian dipertegas lagi dalam perjanjian baru. Sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa memang Allah kita itu punya 3 pribadi, tapi dalam satu hakikat. Sekali lagi saya harus tegaskan, hati-hati penggunaannya. 3 pribadi, bukan 3 kepribadian. Karena itu sesuatu yang berbeda maksudnya. Dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ini kalau dalam bahasa Yunani baptisontes, eis itu satu. Baptislah mereka dalam satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu nama tapi kok ada 3? Ini kan bingung kita menangkapnya saudara. Satu nama, itu kalau dalam bahasa Yunani baptisontes, eis itu satu. Baptislah mereka dalam satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara tangkap bahwa memang konsep keilahiannya orang Kristen itu berbicara mengenai keesaan. Esa itu bukan satu yang tunggal. Esa itu satu yang sifatnya jamak. Dan jelas-jelas bahwa Bapa itu berbeda dengan Yesus. Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Saudara ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam Matius juga Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Lalu kalau misalnya Yesus dengan Bapa itu sama, Yesus selama ini doanya sama siapa? Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda, saudara. Dan Yesus berdoa sama Tuhan, itu benar-benar berdoa. Dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Sampai sini saudara tangkap. Maka dikatakan sebagai salah satu contoh, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, saudara pasti ingat tentang Stefanus ya, orang Kristen yang mati martir dibunuh, penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah saudara, kalau Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, sudah pasti Yesus dan Allah itu adalah pribadi yang berbeda. Hanya saja mereka punya hakikat yang sama.
Jadi kalau saya simpulkan saudara, sekali lagi ini penting, maka saya akan ulang ini berulang kali supaya saudara jangan ambil kata-kata saya ini sepotong-sepotong biar nggak salah. Ya, jadi Trinitas itu adalah 3 pribadi yang setara dalam satu kodrat, tidak diciptakan, kekal, memiliki satu kuasa, satu tindakan, dan satu kehendak, dan tidak dapat dipisahkan. Dan dasar-dasar ini sangat penting, saudara. Sekali lagi kalau ditanya, jadi orang Kristen itu percaya kepada berapa Tuhan? Ya tentu saja kita akan bilang satu Tuhan. Tidak mungkin kita bilang 3 Tuhan. Tapi satunya ingat, saudara, kalau dia butuh penjelasan berikutnya, kita bilang, tapi satunya bukan satu yang begini loh. Satu yang kita maksud adalah satu yang esa. Esa itu artinya satu tapi jamak. Kita percaya kepada satu Tuhan. Siapa itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekian dari saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maju terus, bertumbuh dalam kebenaran, dan Tuhan Yesus memberkati.